Perkenalkan, nama saya Dewi Rukoya dari Universitas Pekalongan, Fakultas Pendidikan dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan memaparkan mengenai artikel saya yang berjudul Pengembangan LKS Matematika berbasis Problem Based Learning untuk memfasilitasi kemampuan pemahaman konsep siswa kelas 8 di MTS Nurul Islam Selkatakan. Di sini saya akan membahas mengenai 4 poin. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil penelitian, dan yang keempat kesimpulan. Yang pertama saya bahas pendahuluan. Pendahuluan yang pertama membahas mengenai matematika adalah salah satu mata pelajaran yang diajarkan pada setiap jenjang pendidikan. Keberadaannya sangat penting mengingat matematika adalah ilmu pengetahuan yang tidak hanya tumbuh dan berkembang untuk dirinya sendiri, melainkan turut berpengaruh dalam perkembangan ilmu pengetahuan yang lain. Dasar-dasar dari ilmu matematika seperti ilmu hitung, ilmu ukur, dan aljabar banyak keterapakan dalam ilmu-ilmu lain seperti astronomi, geografi, ekonomi, teknik, kedokteran, dan masih banyak yang lain. Oleh karena itu, wajar bila matematika menjadi salah satu pelajaran wajib yang diajarkan pada setiap jenjang pendidikan. Salah satu kemampuan yang perlu dimiliki siswa dalam mempelajari matematika adalah kemampuan pemahaman konsep. Menurut Diknas Fajar 2019 di halaman 13, siswa dikatakan memiliki kemampuan pemahaman konsep. Siswa dapat menyatakan ulang sebagai konsep, mengklasifikasi objek menurut sifat-sifat tertentu, memberikan contoh dan bukan contoh dari suatu konsep, menyajikan konsep dalam sebuah bentuk representasi matematis. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru matematika di MTS Nurul Islam, diperoleh informasi bahwa pemahaman konsep matematika siswa di kelas 8 di MTS Nurul Islam masih sangat rendah. Masih banyak siswa yang belum mencapai indikator pencapaian kompetensi yang disebutkan di Diknas tadi. Sebagai contoh, pada saat diberikan soal tentang materi luas permukaan bangun ruang sisi datar, siswa belum memiliki pemahaman konsep yang baik. Terbatasnya media yang digunakan siswa saat pembelajaran turut berpengaruh pada rendahnya pemahaman konsep siswa. Kondisi ini cukup membuat siswa dapat cepat bosan berdasarkan hasil observasi pembelajaran matematika kelas 8 di MTS Nurul Islam. Diperoleh informasi bahwa penyebab siswa cepat bosan dalam belajar matematika karena materi yang disediakan dalam buku paket buku siswa keluaran Kemendikbud revisi 2017 sulit dipahami. Penjelasan materi jauh dari kehidupan sehari-hari siswa sehingga konsep matematika yang disajikan menjadi sulit untuk dipahami. Soal-soal yang disajikan juga dipandang terlalu sulit. Dibutuhkan variasi bahan ada yang dapat memfasilitasi kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. Dengan adanya lembar kerja siswa ini, salah satu bahan ajar yang dapat digunakan untuk memfasilitasi kemampuan pemahaman konsep matematis siswa di MTS Nurul Islam. LKS merupakan bahan ajar cetak berupa lembaran-lembaran kertas yang berisi materi, ringkasan, dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas pembelajaran yang mengacu pada kompetensi dasar yang harus dicapai. LKS memiliki beberapa kelebihan, diantaranya pertama, dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. Yang kedua, mendorong siswa mampu bekerja sendiri. Yang ketiga, membimbing siswa secara baik ke arah pengembangan konsep. Dengan demikian, LKS dapat dijadikan sebagai variasi bahan ajar yang dapat memfasilitasi kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. Di sini saya menggunakan metode PBL, Problem Based Learning, merupakan salah satu model pembelajaran yang berorientasi pada pembelajaran kontekstual di mana siswa memperoleh pengetahuan dari memecahkan masalah nyata yang dekat hubungannya dengan keseharian siswa melalui belajar mandiri atau kelompok. Dengan memahami konsep melalui permasalahan nyata atau kontekstual diharapkan dapat membantu siswa dalam memahami konsep matematis dengan lebih bermakna. Berdasarkan permasalahan yang sudah dijelaskan di atas, maka akan dilakukan pengembangan LKS matematika berbasis problem based learning untuk memfasilitasi kemampuan pemahaman konsep siswa kelas 8 di MTS Nurul Islam Selkatakan.
Poin yang kedua yaitu metode penelitian. Peneliti ini merupakan penelitian pengembangan, research and development. Menurut Sugiono tahun 2016 di halaman 30. Penelitian pengembangan dapat diartikan sebagai cara ilmuwan untuk meneliti, merancang, memproduksi, dan menguji validitas produk yang dihasilkan. Model pengembangan yang digunakan adalah 4D. Model ini terdiri atas 4 tahapan yaitu define, design, develop, dan disseminate. Pada penelitian ini, tahap model pengembangan 4D dimodifikasi menjadi 3 tahapan saja. Yang pertama, define, design, dan develop. Kenapa peneliti memilih 3 tahap saja? Karena keterbatasan waktu penelitian. Dengan rincian, define adalah menetapkan dan mendefinisikan kebutuhan pembelajaran dengan menganalisis tujuan dan batasan materi. Desain sendiri yaitu merancang LKS matematika berbasis problem-based learning sehingga diperoleh prototipe. Yang ketiga, develop, menghasilkan LKS matematika berbasis problem-based learning yang valid. Poin yang ketiga yaitu hasil penelitian. Hasil penelitian berdasarkan hasil validasi produk yang dilakukan dengan cara melibatkan 8 validator yaitu 3 dosen dan 5 guru yang sudah berpengalaman untuk menilai LKS pada mata pelajaran matematika dengan materi bangun ruang sisi datar yang telah dibuat oleh peneliti. Adapun data yang diperoleh dalam penelitian ini sebagai berikut. Validator pertama diperoleh rata-rata skor 4,93. Validator kedua diperoleh rata-rata 4,86. Validator ketiga diperoleh rata-rata 4,86. Validator keempat diperoleh 4,73. Validator kelima diperoleh rata-rata 4,8. Validator keenam diperoleh rata-rata 3,2. Validator ketujuh diperoleh rata-rata 3,13. Dan validator ke-8 diperoleh rata-rata skor 3,93. Diperoleh rata-rata akhir uji validasi dari 8 validator sebesar 4,3. Dikatakan valid. Hasil perhitungan validasi LKS sudah sangat layak digunakan untuk pembelajaran. Di MTS, Nurul Islam terkatakan. Hasil penelitian ini tidak lepas dari tahap-tahap penelitian dilakukan dengan menganalisis hasil kebutuhan, pemahaman konsep, dan kurikulum LKS yang dikembangkan. Maka LKS layak digunakan menghasilkan media yang layak tidak terlepas dari karakter siswa yang menggunakan LKS. Dengan ini, penulis dapat membuat desain LKS sesuai dengan pemahaman konsep siswa. LKS yang sesuai dengan kemampuan pemahaman siswa merupakan salah satu alat untuk membantu dan memudahkan kegiatan pembelajaran sehingga terbentuk interaksi dan efektif antara pendidik dan peserta didik. Adanya LKS membuat dampak yang baik pada saat kegiatan pembelajaran. Dengan LKS efektif dan menarik akan kemandirian siswa pada saat pembelajaran yang mencerminkan sifat kreatif, kritis, dan lebih bertanggung jawab. Jadi LKS dapat meningkatkan pembelajaran siswa khususnya di mata pembelajaran matematika bangun ruang sisi datar sehingga penyusun LKS membuat produk LKS yang layak digunakan oleh siswa pada saat pembelajaran. Dan poin yang keempat yaitu simpulan. Lembar kegiatan siswa dengan materi bangun ruang sisi datar yang dikembangkan dinyatakan valid dari 8 validator dengan kategori valid layak digunakan. Dengan adanya LKS yang lebih efektif dan sesuai dengan kemampuan pemahaman konsep siswa, tentunya akan membuat pembelajaran semakin mudah. Oleh sebab itu, direkomendasikan kepada guru agar berupaya mengembangkan LKS yang sesuai dengan kemampuan pemahaman siswa serta dibuat lebih menarik agar siswa lebih senang dalam pembelajaran. Demikian pemaparan artikel dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.